mengadakan rapat anggota tahunan. Dan hari ini tanggal 22 Maret kita bertemu kembali dalam acara tahunan kita untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas berkaitan dengan tata pelaksanaan koperasi kita. Kita pada kesempatan ini juga akan mendengarkan masukan, pengarahan, nasihat dari para narasumber kita, seyogianya dari Romo Penasehat, tetapi karena saat ini Romo Penasehat kita sudah pindah tugas ke Pekanbaru sehingga beliau tidak bisa hadir. Tetapi dalam hatinya tetap mendoakan kita, semoga koperasi kita ke depannya makin baik. Kita juga akan mendengarkan sambutan pengarahan dari Puskopdit Blitar Garis Barinci, dari Korwil Puskopdit Blitar Garis Barinci, dan nanti pada waktunya kita juga akan mendengarkan masukan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Padang di Pekanbaru. Koperasi primer seyogianya wilayah kerjanya hanya di satu kabupaten atau satu kota madya. Oleh karena itu kepada Pak dari ANP, boleh berdiri Pak, silakan Pak, berdiri menghadap ke sana. Nah, ini adalah Pak Siaflaya, silakan duduk kembali Pak. Ini adalah koordinator anggota Kopdit Lestari yang berdomisili di PT AMP 2. Di mana itu? Nanti cari di Google. Pokoknya tempatnya jauh sekali, bukan Kota Padang. Dia ada di Kabupaten Agam Pak ya, Kabupaten Agam berbatasan dengan Pasaman. Bapak ini satu orang, tapi sebetulnya yang dia bawa tidak kelihatan, memang ada 840 anggota. Sehingga nanti kita akan pikirkan Pak, jangan kecil hati, bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita di AMP 2 sana akhirnya bisa membuat satu koperasi primer, tidak lagi menjadi anggota Kopdit Lestari. Tetapi ini baru wacana ya, kita lontarkan. Entah kapan ini kita eksekusi, kita tunggu waktu yang baik. Nih saya kasih yang kalau Bapak Ibu meminjam Bapak, itu Bapak Ibu kan tangan saja, pasti tidak melihat apa isinya. Karena kita pasti memerlukan uang, Bapak Ibu. Semakin cepat kita tangan, semakin cepat uangnya cair. Di bank Bapak Ibu tidak dapat buat saja Bapak Ibu, tidak dapat namanya yang tadi dibilang itu SHU namanya itu kalau di koperasi. Tidak mendapatkan itu Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bayar itu cuma bunga. Kalau di koperasi Bapak Ibu meminjam, itu tidak ada istilahnya balik lagi Bapak Ibu, ada namanya SHU. Dan juga misalnya Bapak Ibu meminjam, itu kalau di koperasi itu bulan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pinjam 20 juta, yang 20 juta datangnya. Kalau di bank enggak Bapak Ibu, banyak potongannya. Kalau semua memang pasti tidak kuat tetapi. Baik, sementara jumlah anggota kita 1.673 yang hadir 347 ditambah 820. Maaf, 1.673 itu jumlah anggota kita. Yang hadir 347, yang di AFP diwakili oleh Pak Yahya 820. Mohon dihitung. Jadi 820 tambah 347
1167 per 1673 kali 100 berapa? 69,8. Jadi Bapak Ibu, persentase gabungan kita adalah 69,8%. Sesuai dengan ketentuan AD kita, rapat anggota tahunan dinyatakan memenuhi quorum jika dihadiri setidak-tidaknya 50% plus 1. Gabungan kita 69,8%. Apakah dianggap memenuhi quorum? Dinyatakan memenuhi quorum? Bagaimana? Memenuhi? Bisa dilanjutkan? Kita? Bisa? Oke, saya ketuk palu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryadi. Maka dari itu rapat anggota tahunan tahun buku 2022 KSP Kredit Lestari akan segera kita mulai. Selanjutnya pemilihan pimpinan rapat, ketua dan sekretaris disusul dengan penyerahan mandat kepada pimpinan rapat dengan simbolisasi penyerahan palu pimpinan rapat oleh ketua KSP Kredit Lestari Padang. Kepada Bapak Aryadi dipersilakan kembali. Baik. AC ini hanya akan hidup sampai jam 12. Oleh karena itu kita buat simpel ya. Yang mudah jangan dipersulit, tetapi yang sulit jangan dipermudah. Untuk menyingkat waktu, kami sudah mempunyai calon nama pimpinan rapat, yaitu Bapak John Kuadir. Silakan berdiri Pak. Berdiri aja dulu Pak. Ini ganteng sekali kan sebagai ketua pimpinan rapat. Dan Bapak Andreasko, silakan berdiri Pak. Ini tak kalah gantengnya. Silakan menghadap ke sana Pak. Iya. Ini nomor urut 6 Pak. Jadi sangat senior. Saya sendiri nomor urut 155. Bapak ini nomor urut 6. Jadi termasuk pendiri koperasi kita. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pimpinan rapat yang saya usulkan? Setuju. Setuju? Baik. Silakan kepada Bapak berdua maju ke depan. Lalu saya akan serahkan palu pimpinan rapat. Nah, ketika keluarga meninggal, mereka masih sibuk dengan urusan kematian. Baru berikutnya tahun 2022 dia ke kantor meminta dansus. Tentu masih program yang berlaku. Kalau enggak, ingatan saya Kitarat kemarin itu adalah sebelum Maret. Keluarga udah meninggal ya Pak Siap ya. Maka kita memberikan sesuai dengan yang ada yang berlaku tahun 2021 sebelum disahkan tahun buku 2002 yang menjadi 4 juta turun ke 3 juta. Saat itu kondisi COVID lagi ramai. Jadi ada kekhawatiran kalau kita tetap berjuang di 4 juta ke teman-teman bisa kita minus. Tapi karena ini dari kita untuk kita, kalau kita mau ke 4 juta lagi kembali, tentu kami menghimbau jangan hanya naiknya diterima, turun tidak mau. Bagaimana kalau dansos ini kita naikkan kembali menjadi 50.000, tapi tahun berikutnya lah ya. Begitu penjelasan saya untuk Ibu Diana. Terima kasih. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas KSP Kredit Lestari Padang tahun buku 2022 disahkan di Padang di gedung PSKP Santo Yusuf, Jalan AR Hakim nomor 27 Padang pada hari ini Rabu 22 Maret tahun 2023. Setelah mendengarkan, menilai dan memberi masukan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KSP Kredit Lestari Padang tahun buku 2022, maka peserta rapat anggota tahunan atau RAT menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dengan catatan: 1. Pengurus diminta untuk melakukan kunjungan dan komunikasi dengan para anggota yang terdaftar pada list atau pada daftar kredit lalai dan kredit macet. Bahkan tadi ditegaskan oleh Ibu Pero, tidak hanya pengurus, kita sesama anggota pun boleh saling mengingatkan.
Yang kedua, supaya panitia kredit lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada para anggota dalam kaitan dengan menghindari kredit lalai dan kredit macet. Yang ketiga, supaya kita semua para anggota termasuk pengurus setia membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Dan yang terakhir, kepada kita anggota diharapkan memberikan nomor kontak agar pengurus bisa menghubungi bila ada keperluan seperti mengingatkan membayar iuran wajib, mengingatkan membayar angsuran dan bunga pinjaman dan seterusnya. Itu catatan yang kami himpun dari tanya jawab kita. Apakah ada yang tercecer Bapak Ibu? Kalau tidak Bapak Ibu, sekarang kita tiba pada sesi terakhir dari tugas kami, yaitu penandatanganan. Oh, diserahkan dulu ya. Baik Bapak Ibu, apakah pengesahan atau catatan-catatan yang baru saja kami sebut sebentar ini bisa kita terima semua? Lebih keras Bapak Ibu, bisa kita terima Bapak Ibu? Kalau bisa kita terima, saya nyatakan bahwa laporan pengurus dan pengawas KSP Kredit Lestari Padang tahun buku 2022 kita terima dengan 4 catatan tadi. Pemilihan panitia nominasi pemilihan pengurus dan pengawas periode 2024-2026. Mengingat waktu dan seterusnya, saya mengusulkan 2 opsi. Opsi pertama, kita pilih 5-5-nya lengkap pada forum sekarang ini. Atau opsi kedua, kami tawarkan 1 orang. 1 orang, lalu nanti kalau kita sepakat, personil yang lain akan disusul kemudian, lalu diterbitkan SK. Apakah opsi 1 atau opsi 2? Siapa yang, tapi jelas maksudnya nih ya, panitia nominasi itu harus ada 5 orang, yaitu ketua, sekretaris, 3 anggota. Mau dipilih 5-5-nya itu forum sekarang ini, atau opsi kedua yang kami tawarkan, kami tunjuk 1 orang yang saya yakin orangnya ini berkompeten. Saya sebut saja namanya Pak Widodo. Jadi Pak Widodo, silakan berdiri Pak. Marius Widodo, ini dari Kopdit Adventus, kita tunjuk. Lalu nanti personil yang lain 4 orang akan kita lengkapi kemudian, lalu diterbitkan SK. Bagaimana? Opsi 1 atau opsi 2? Opsi 2? Oke, silakan. Bapak Ibu, setuju? Nah, tidak boleh ganggu gugat. Lalu nanti Pak Widodo akan kami panggil untuk berbicara bersama untuk melengkapi 5 personil itu. Tunggu panggilan dari kami Pak ya. Terima kasih.